kita dengan NIM 2308637. Baik, di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu seorang atlet PON Sumut tahun 2024. Sebelumnya terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa mewawancarai Kakak. Boleh perkenalan diri Kak? Baik, perkenalkan nama saya Hilda Sasri Rahayu dengan NIM 2208636. Saya atletik dari Sumbar, dengan kemarin menjuarai PON Aceh Sumut 2024, mendapatkan medali perunggu di nomor 400 meter gawang. Langsung saja Kak, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Anda sebagai seorang atlet mengalihkan fokus secara cepat selama pertandingan, terutama dalam menghadapi momen-momen yang menegangkan? Saya sebagai atlet tentu saja pernah mengalami yang namanya fokus berkurang sebelum pertandingan, dan cara mengatasinya itu saya sering mendengarkan musik sebelum pertandingan, dan saya juga sering menyusun rencana ataupun taktik yang akan dipertandingkan seperti berlari, dan perbanyak mengobrol dengan rekan tim maupun pelatih, dan satu lagi jangan lupa sama yang di atas. Kak, selanjutnya Kak, bagaimana Anda mengembangkan ilmu psikologi terutama dalam menjaga tekanan mental di PON tahun 2024 mengingat tantangan yang semakin bergengsi? Tekanan yang berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, mengurangi kemampuan fisik, dan cara mengatasinya yaitu bisa dengan jaga rutinitas dan kebiasaan sebelum bertanding, dan jaga emosional, fokus, dan percaya akan proses. Selanjutnya Kak, bagaimana pengalaman Anda saat bertanding di acara PON Sumut, dan bagaimana cara seorang atlet membentuk kepribadian yang percaya diri Anda saat bertanding? Baik, saya pribadi sebagai seorang atlet, cara untuk membentuk kepercayaan diri yaitu kenali dulu sikap diri sendiri, evaluasi kekuatan dan kelemahan, dan sering evaluasi diri setiap mau perlombaan. Yang awalnya kenali diri dulu ya Kak. Selanjutnya Kak, dalam situasi pertandingan PON di 2024 ini, bagaimana Anda sebagai seorang atlet melihat perubahan sikap dari lawan, dan bagaimana Anda menyesuaikan sikap diri Anda sendiri? Yaitu cara mengetahui perubahan sikap dari seorang lawan, kita bisa melihat, kalau saya pribadi, kalau sebagai atlet lari, yaitu bisa melihat dari gerak-geriknya sudah bagus atau tekniknya sudah bagus. Kan sebelum pertandingan itu pasti ada ketemu untuk latihan bersama ataupun mencobakan track sebelum berlari. Jadi kita di sana bisa melihat seorang atlet itu udah ada perubahan atau belum. Jadi cara saya mengatasi yaitu saya percaya akan proses itu ada. Selanjutnya Kak, sebagai seorang atlet, apakah penguasaan diri menjadi kunci dalam menjaga fokus untuk kembali bangkit apabila mengalami kegagalan? Ya, penguasaan diri itu sangat penting untuk menjadi kunci utama dalam menjaga fokus dan bangkit dari kegagalan. Caranya itu mengendalikan emosi, menjaga fokus pada solusi, mengatasi rasa takut dan keraguan. Mengendalikan diri Kak. Terus Kak, bagaimana Anda sebagai atlet dan dapat mengatasi keraguan diri Anda sendiri saat menghadapi lawan yang mungkin lebih kuat? Apakah bisa diatasi keraguan itu Kak? Rasa keraguan untuk menghadapi lawan yang sangat kuat itu adalah hal yang sangat wajar dalam suatu pertandingan, dan kita masing-masing orang pasti berbeda-beda cara menanggapi hal tersebut. Dan saya pribadi cara menanggapinya yaitu saya percaya kalau saya bisa, walaupun saya tahu kalau lawan itu lebih berat dari saya. Selanjutnya Kak, saat Anda bertanding, apa pengaruh yang paling besar dalam hidup Anda sebagai seorang atlet untuk meningkatkan prestasi Anda? Baik, bagi saya pribadi, saya sebagai atlet Sumbar, sebelum bertanding
saya sangat kecewa, terutama terhadap pembinaan di Sumbar ini. Terutama kalau di Sumbar ini atletnya tidak terlalu diprioritaskan, sedangkan apa yang dibutuhkan atlet itu tidak tercapai sama sekali. Dan permintaan Sumbar itu sangat berbeda. Permintaannya semua orang menginginkan medali emas di semua pertandingan, tetapi dia tidak melihat apa yang sudah dikasih kepada atletnya. Contohnya sarana dan prasarananya tidak ada kalau di Sumbar, dan uang pembinaannya juga kurang. Dan bagaimana cara atlet itu untuk melawan itu semua, tentu itu sangat mustahil. Jadi kurangnya untuk atlet ya Kak. Selanjutnya Kak, sebagai seorang atlet mungkin Anda pernah mengalami stres atau kecemasan saat ingin bertanding. Biasanya kecemasan apa yang Anda rasakan? Kalau kecemasan sih itu tergantung pribadi lagi ya. Kalau saya sih kecemasan itu datangnya ketika saya belum siap untuk bertanding. Belum siapnya dalam artian yaitu saya belum matang lah, kalau di segi latihannya belum matang. Jadi seakan-akan kalau kita tuh belum matang untuk menghadapi itu, pasti kita ada rasa kecemasan yang mau untuk dipertandingkan. Pada latihan untuk menghadapi PON 2024 di Sumut, apakah Anda mengalami kebosanan yang timbul dari rutinitas latihan yang berulang? Rasa bosan itu pasti ada di setiap, apalagi itu dinamakan latihan kan. Latihan itu pasti ada rasa bosan. Jadi rasa bosan itu wajar sih. Soalnya latihannya kan pasti monoton di sana, untuk difokuskan untuk mendapatkan juara. Jadi Kak, sebagai seorang atlet, apa yang Anda lakukan untuk mengurangi atau mengatasi kelelahan saat ingin bertanding pada PON 2024 ini? Cara saya sebagai seorang atlet untuk mengatasi kelelahan yang berlebihan yaitu disiplin, dan tidur teratur, makan teratur, dan istirahat yang cukup, dan suplemen dan vitamin jangan lupa. Vitamin jangan dilupakan ya Kak ya. Selanjutnya Kak, bagaimana atlet mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi ketidakpastian selama pertandingan, seperti ekspektasi sendiri atau tekanan dari luar? Cara mengatasi itu yaitu kita nggak usah terlalu memikirkan apa yang keinginan orang terhadap kita. Kita hanya butuh yang namanya support dari orang yang benar-benar ingin mensupport. Kita jangan terlalu ekspektasi tinggi. Oh ini kita bisa, kita nggak tahu lawan itu lebih siap lagi dari kita. Apalagi di ajang PON kemarin ya, kita tidak bisa memprediksi oh orang ini waktunya tetap segini. Kalau dilarikan waktunya tetap segini. Ternyata pas di PON kemarin dia lebih bagus. Itu dikarenakan kalau PON ini emang ajang besar ya di Indonesia. Jadi orang pasti dipersiapkan matang-matang. Jadi kita nggak bisa menerka atau membaca. Palingan kita membacanya, oh dia udah bagus sekarang cuman gitu. Kita tuh nggak bisa membaca pikirannya, dia tuh waktunya lebih bagus lagi. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apa saja gangguan yang paling sering terjadi Anda rasakan selama pertandingan acara PON berlangsung? Apakah Anda mengalami kekerasan selama bertanding? Kalau kekerasan nggak ada sih. Kalau olahraga ini kan jiwa sportivitasnya tinggi. Jadi kalau kekerasan di olahraga ini terutama atletik nggak ada sih. Soalnya itu olahraganya kami terukur dan menentukan, bisa dilihat dari jarak dan waktu juga. Jadi nggak ada yang namanya kekerasan, nggak ada. Kalau gangguan selama pertandingan nggak ada juga Kak? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Nggak ada ya Kak. Baik Kak, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik teman-teman, cukup sekian dari wawancara saya untuk Kak Hilda, atlet PON dari Sumbar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.